Untuk sobat JKN di luar sana, lebih mudah untuk menggunakan aplikasi modal JKN agar kemudahan data, kemudian pelayanan administrasi, penyampaian keluhan, itu bisa diakses dari mana saja melalui handphone. Sebenarnya yang tadi kita bahas itu cukup banyak fitur-fiturnya. Nah, teman-teman juga bisa mengulik sendiri terkait dengan fitur-fitur yang ada di aplikasi mobile JKN. Halo Sobat JKN, apa kabar nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi bersama saya, dia bernama Menadi, bercerita JKN. Bahas dengan Celia tentang JKN. Di episode kali ini, kita akan membahas tentang aplikasi mobile JKN. Sudah hadir narasumber yang sangat cantik jelita, Kakak Hilda. Halo Sobat JKN. Halo Kak, apa kabar ya? Baik-baik aja nih. Kalau dia sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke. Halo Sobat JKN, perkenalkan saya Helda dan saya adalah frontliner BPJS Kesehatan. Jadi untuk Sobat JKN yang mungkin mau pengurusan data BPJS Kesehatan, ketika datang ke kantor pasti akan bertemu sama saya dulu nih. Wah, tapi tidak perlu ya, karena di sini kita akan membahas tentang aplikasi mobile JKN. Jadi sobat tidak perlu datang langsung untuk menemui Kakak Helda. Iya. Oke, kita berbicara tentang aplikasi mobile JKN nih. Pasti masih banyak sobat JKN di rumah dan yang menonton video ini. Pasti masih banyak yang belum tahu nih. Mungkin Kak Helda bisa menjelaskan sedikit apa sih aplikasi mobile JKN itu? Oke deh, jadi aplikasi mobile JKN adalah layanan tanpa tatap muka berbasis digital untuk mengurus administrasi kepesertaan atau untuk memperoleh informasi, perubahan data maupun pengaduan layanan tanpa perlu datang ke kantor. Seperti basis non tatap muka, jadi teman-teman cukup menggunakan handphone saja. Seperti itu dia. Oke. Terus gimana sih Kak cara untuk Sobat JKN di rumah bisa mendapatkan aplikasi mobile JKN tersebut? Oke, caranya tuh gampang banget. Sobat JKN untuk pengguna Android bisa langsung download di Google Play Store. Sementara untuk Sobat JKN yang pengguna iPhone bisa langsung download di App Store. Seperti itu dia. Oke, jadi gampang banget ya Kak? Gampang banget. Terus kalau misalnya Sobat JKN sudah mendownload nih, cara daftarnya tuh gimana Kak? Pasti masih banyak yang belum tahu nih cara untuk mendaftar aplikasi mobile JKN ini. Baik, jadi pertama harus registrasi akun dulu. Buat teman-teman yang baru pertama kali mendaftar, kliknya memudahkan, masukkan nick, nama, dan juga tanggal lahir. Setelah itu mungkin ada pilihan menu klik lanjut, nanti teman-teman harus mengisi nomor handphone. Pastikan di nomor handphone tersebut ada pulsa biasanya, karena kode OTP akan dikirimkan via SMS. Bisa lewat kalau mereka tidak ada pulsa ya. Jadi pastikan Sobat JKN harus ada pulsa biasa seperti itu ya. Jadi Kak, pasti banyak dari Sobat JKN yang mengeluh nih ketika sudah mendaftar tapi kode OTP-nya nggak masuk-masuk. Ternyata harus ada pulsa biasa ya Kak? Iya benar, jadi harus ada pulsa biasa biar kode OTP-nya bisa masuk. Setelah masuk kode OTP-nya, teman-teman bisa langsung masukkan. Setelah itu nanti teman-teman diarahkan untuk pembuatan password. Setelah buat password, berarti teman-teman sudah berhasil untuk registrasi di aplikasi mobile JKN. Nanti akan diarahkan untuk mulai lagi dari awal. Teman-teman tinggal klik masuk, masukkan nomor NIK dan password yang tadi sudah dibuat. Kode captcha-nya juga jangan lupa. Dan setelah itu berarti sudah bisa untuk mengakses aplikasi mobile JKN. Nah, ketika sudah bisa mengakses nih, apa aja sih fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi mobile JKN itu? Untuk fiturnya sih sangat banyak di aplikasi mobile JKN. Ada info peserta, ada info layanan, atau mungkin buat Sobat JKN yang mencari tahu tentang ketersediaan kamar di rumah sakit, bisa juga diakses lewat aplikasi mobile JKN. Atau buat Sobat JKN yang mau pergi ke fasilitas kesehatan, tapi tidak mau mengantri, bisa langsung ambil antrian online lewat aplikasi mobile JKN. Ataupun mungkin ada yang mau melakukan perubahan data,
Bisa juga melalui aplikasi mobile JKN, perubahan misalnya nama, kemudian alamat, fasilitas kesehatan, semuanya bisa lewat mobile JKN. Bahkan untuk pengaduan pun, atau ada keluhan atau butuh informasi, bisa juga diakses lewat aplikasi mobile JKN. Seperti itu dia. Wah, banyak sekali ya, Kak. Terus Ya. gimana nih, kalau ada masyarakat yang ingin mendaftar dan bergabung menjadi peserta program JKN, apakah bisa didaftarkan lewat aplikasi mobil JKN ini? Tentunya bisa. Jadi untuk sobat JKN di luar sana yang belum pernah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan dan mau mendaftarkan diri, tidak perlu datang ke kantor, bisa lewat aplikasi mobile JKN. Kurang lebih caranya sama seperti pendaftaran atau registrasi akun, tapi sebelumnya itu teman-teman dipastikan harus ada nomor rekening dulu. Hmm. Kebetulan nomor rekening yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan itu hanya ada 5 bank, yaitu Bank BCA, Bank BRI, BTN, Mandiri, dan juga BNI. Untuk Sobat JKN yang belum pernah terdaftar, ketika sudah memasukkan namanya, akan muncul menu untuk memasukkan nomor rekening. Dimasukkan nomor rekeningnya, setelah itu nanti akan terdaftar secara otomatis untuk auto debit. Sobat JKN juga sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan yang masih menunggu masa administrasi 14 hari. Setelah sudah menunggu 14 hari dan sudah memasuki tanggal pembayarannya, tinggal dibayarkan saja sesuai dengan nomor pembayaran yang ada di aplikasi mobile JKN. Dan setelah itu berarti semuanya sudah terlindungi sebagai peserta BPJS Kesehatan. Seperti itu dia. Oke, gampang ya, Kak? Gampang banget. Terus jika sudah terdaftar nih, Ya. apakah kita bisa mengecek status kita tuh aktif atau tidak lewat aplikasi mobile kita itu? Pastinya bisa. Di aplikasi mobile JKN ada fitur untuk info peserta. Bisa diklik saja dan bisa mengetahui apakah kartunya aktif atau tidak. Kalau misalnya warnanya merah, berarti mohon maaf teman-teman mungkin belum aktif. Entah itu karena sedang menunggu masa pembayaran atau mungkin sudah tidak ditanggung oleh tempat kerja yang lama. Seperti itu. Tapi kalau misalnya warnanya hijau atau biru, berarti sudah dipastikan teman-teman aktif. Tidak, Kak. Iya. Misalkan sobat kita ini harus selalu aktif ya, Kak. Pastikan harus aktif, karena sakit kan nggak ada yang tahu ya. Iya, Kak. Oke. Terus, Kak, apakah kita bisa mengecek jumlah tagihan atau jumlah iuran yang harus kita bayarkan setiap bulannya nih di aplikasi mobile GKN? Tentunya bisa. Jadi untuk Sobat JKN bisa klik di bagian menu mobile JKN, ada pilihan menu lainnya. Lalu ada pilihan untuk info pembayaran iuran. Nanti bisa diklik akan muncul tagihan atau iurannya. Kalau misalnya mau dibayarkan, ada juga info nomor virtual account. Tinggal diklik saja dan bisa melakukan pembayaran sesuai dengan nomor virtual account yang tertera di aplikasi mobile JKN. Seperti itu ya. Oke, jadi bisa ya, Kak. Kalau untuk mengubah data nih, Kak, apakah bisa? Tentunya bisa. Ketika mau mengubah data, ada pilihan menu untuk perubahan data peserta. Mulai dari perubahan nama, alamat, kemudian mungkin nomor handphone, alamat email, ataupun fasilitas kesehatan juga bisa diubah lewat aplikasi mobile JKN. Oh, jadi fasilitas kesehatan juga bisa diubah ya, Kak? Iya, bisa banget ya. Oh, kalau untuk mengubah fasilitas kesehatan, apakah ada tenggat waktu yang ditentukan? Oke, jadi untuk Sobat JKN yang mau melakukan perubahan fasilitas kesehatan, tentunya lebih mudah menggunakan aplikasi mobile JKN. Caranya tinggal mengklik menu info perubahan data peserta, setelah itu memilih fasilitas kesehatan, pastikan dipilih itu sesuai dengan provinsi dan juga kota atau kabupaten, dan fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Kalau sudah diubah, maka akan mulai berlaku per tanggal 1 bulan depannya. Dalam bulan ini masih menggunakan fasilitas kesehatan yang lama dulu. Cuman kalau misalnya teman-teman Sobat TKN mungkin khawatir kalau ada di luar daerah, gimana sih apakah bisa untuk digunakan atau Iya, tidak? iya, iya. Tenang. Tetap bisa Kenapa? digunakan kok. Jadi misalnya ada di luar daerah, bisa langsung digunakan di fasilitas kesehatan yang baru dipilih. Maksimal penggunaannya dalam bulan berjalan hanya 3 kali saja. Nanti per tanggal 1 bulan depannya sudah bisa digunakan seperlunya. Tapi kalau teman-teman yang ada di daerah yang sama, dengan fasilitas kesehatan yang sebelum maupun yang akan diubah, jadi bisa digunakan dulu di fasilitas kesehatan yang lama, maksimal penggunaannya hanya 3 kali saja dalam bulan berjalan.
tanggal 1 bulan depannya baru bisa digunakan seperti itu dia. Oke Kak, jika sudah terdaftar ini sebagai peserta program JKN dan kita sudah memanfaatkan pelayanan kesehatan. Ya. Apakah kita bisa melihat riwayat pelayanan kesehatan kita pada aplikasi program JKN itu? Oke, tentu aja bisa ya. Jadi lebih mudah nih, bisa lebih tahu, oh sepertinya riwayat penyakit saya apa, Iya. diagnosis dari dokternya apa, kapan saya melakukan pemeriksaan. Iya. Itu bisa dicek sendiri di menu, ada pilihan info riwayat kesehatan. Nah, tinggal diklik saja dan bisa langsung dicek sendiri. Seperti itu Oke, dia. jadi bisa ya Kak? Pastinya bisa dong. Pasti banyak yang mau lihat nih riwayat pelayanan kesehatan itu tuh. Mungkin ada juga yang penasaran diagnosis dokter apa ya? Seperti itu, bisa lewat mobil Oke. JKN Benar. Mobil JKN ini sangat membantu sekali ya Kak. Iya, benar. Apakah aplikasi Mobile JKN ini bisa membantu kita nih sebagai peserta program JKN untuk memperoleh informasi tentang aturan dan kebijakan terbaru dari BPJS Kesehatan? Kalau untuk aturan dan kebijakan terbaru mungkin belum tersedia di aplikasi Mobile JKN, tapi untuk Sobat JKN yang mungkin penasaran tentang testimoni dari penggunaan BPJS Kesehatan atau misalnya berita-berita terkait dengan info JKN, itu bisa diklik juga di aplikasi Mobile JKN. Ada pilihan menu berita di situ. Nanti bisa sekaligus mungkin update, oh ternyata ada perkembangan terbaru nih terkait BPJS Kesehatan. Dan mungkin untuk teman-teman juga yang mungkin punya pertanyaan terkait dengan BPJS Kesehatan, ada pilihan FAQ yang mana itu ada berisi pertanyaan-pertanyaan umum yang mungkin menjadi pertanyaan dari banyak masyarakat di luar sana. Misalnya, apa sih itu peserta PBPU, atau besaran tagihan PBPU setiap bulannya itu apa? Apa itu peserta PPU dan lain sebagainya, bisa juga dicek di situ. Jadi lebih terinformasi nih para sobat JKN di luar sana. Seperti itu. Juga ada berita ya Kak Iya, yang bisa berita. dilihat oleh peserta JKN. Benar. Informatif sekali ya aplikasi Mobile JKN ini. Benar. Jadi selain itu pasti kan peserta JKN di luar ada komen. Apakah ada fitur pembayaran bilang online di aplikasi Mobile JKN? Oke, kalau untuk fitur pembayaran online di Mobile JKN, mohon maaf, tidak bisa ya, karena ini adalah Mobile JKN, bukan mobile banking. Iya gitu ya peserta JKN. Iya, tapi tenang aja, ada namanya pilihan auto debit. Nanti akan terpotong setiap bulannya dari rekening teman-teman. Dan pastikan harus ada saldo rekeningnya. Jangan sampai kita tenggat pembayaran, justru tidak ada saldo, nanti akan jadi tunggakan tuh. Jadi pastikan ada saldo, supaya ketika tanggal penerbitan sudah langsung terpotong. Atau selain menggunakan auto debit, teman-teman juga ada kanal-kanal pembayaran lainnya di luar sana yang bisa diakses. Misalnya pembayaran di Alfamidi Indomaret, kantor pos, drilling, atau bisa juga lewat Gojek, Shopee Pay. Itu tetap bisa untuk melakukan pembayaran BPJS Kesehatan. Jadi tidak perlu datang ke bank langsung, tapi lewat kanal-kanal yang sudah tersedia tetap bisa dibayarkan kok. Jadi sangat banyak ya Kak. Sangat banyak kanal-kanal yang kerjasama untuk pembayaran. Dengar tuh dari Kakak Helda, sangat banyak kanal-kanal pembayaran yang bisa dimanfaatkan oleh peserta program JKN. Jadi Kak, kalau ada peserta JKN yang memiliki keluhan terkait layanan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan, apakah keluhan tersebut bisa disampaikan lewat aplikasi Mobile JKN Info? Tentu aja bisa ya, dia dan juga sobat JKN di luar sana, langsung aja buka aplikasi Mobile JKN dan mengklik pengaduan layanan JKN. Di situ ada 2 jenis, pertama bisa untuk meminta informasi dan juga untuk mengisi keluhan. Kalau misalnya meminta informasi, tinggal diklik tersebut dan juga diisi informasi apa nih yang mau diperlukan atau yang dibutuhkan oleh sobat JKN. Sementara untuk layanan keluhan, pastikan teman-teman mengisi tanggal kejadiannya, kemudian menceritakan kronologisnya, dan juga mengunggah bukti sesuai dengan pengaduan atau keluhan yang teman-teman rasakan, seperti itu. Oke Kak.
Tapi bisa ya, Semuanya jadi bisa. Sobat JKN tidak perlu datang langsung ke Ke kantor kantor, untuk menyampaikan keluhan. benar. Informasi juga bisa tuh lewat mobile JKN, jadi nggak perlu langsung datang. Memang Sangat mobile JKN ini sangat memberikan kemudahan bagi pekerja program JKN di rumah. Nah, pasti banyak yang bertanya-tanya juga aplikasi mobile JKN ini kan bisa buat ini, bisa buat itu, bisa buat mempermudah. Gimana tuh Kak, kalau misalnya aplikasi mobile JKN yang dimiliki peserta program JKN ini tidak dapat diakses atau mengalami kendala teknis? Apa sih yang harus dilakukan oleh Sobat JKN di luar sana ya? Pertama, Sobat JKN bisa menghubungi care center BPJS Kesehatan melalui nomor 165. Atau kalau memang agak kesulitan, bisa langsung datang ke kantor dan pasti petugas di kantor BPJS Kesehatan akan siap sedia untuk membantu Sobat JKN terkait dengan kendala yang Sobat alami. Seperti itu. Jadi masih banyak solusi yang diberikan oleh BPJS Kesehatan Benar, untuk iya. memberikan pelayanan kepada peserta program JKN ya Benar. Kak. Oke. Dan tadi kita sudah membahas nih tentang aplikasi mobile JKN. Banyak banget yang kita dapat informasi dari Kak Hilda tentang aplikasi mobile JKN, tentang apa itu aplikasi mobile JKN, cara mengunduhnya bagaimana, cara mendaftarnya bagaimana, fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi tersebut. Terakhir nih Kak, apakah ada pesan untuk Sobat JKN di rumah dari Kak Hilda? Baik, untuk Sobat JKN di luar sana, lebih mudah untuk menggunakan aplikasi mobile JKN agar kemudahan dasar, kemudian pelayanan administrasi, penyampaian keluhan, itu bisa diakses dari mana saja melalui handphone. Sebenarnya yang tadi kita bahas itu cukup banyak fitur-fiturnya. Nah, teman-teman juga bisa mengulik sendiri terkait dengan fitur-fitur yang ada di aplikasi mobile JKN. Untuk penutupnya nih, boleh nggak sih kita pantun dulu? Boleh dong. Oke, nanti boleh minta bantuan dia dan mungkin Sobat JKN untuk Oke. Dinat siapa minum es kelapa muda? Cakep. Lebih enak dinikmati saat senja. Cakep. Mau pelayanan lebih mudah? Cakep. Pakai mobile JKN aja. Oke. Pantun-pantun yang sangat bermanfaat. Oke dia. Oke Kak. Informasi yang dari tadi disampaikan oleh narasumber kita yang sangat cantik ini semoga menjadi informasi yang sangat bermanfaat bagi peserta program JKN di rumah yang sedang menonton. Semoga kita bertemu lagi di Bercerita JKN selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.